Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi homogen atau persamaan diferensial homogen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Aulia Rahmawati Dewi. Yang kedua, saya sendiri Himatul Hairiyah. Yang ketiga, Muhammad Husnul Munajat. Yang keempat, Nurul Naimah. Oke, untuk yang pertama kalinya, saya ingin menjelaskan tentang alur penyelesaian persoalan diferensial homogen atau fungsi homogen sendiri. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai persamaan diferensial homogen, cara yang dapat ditempuh adalah untuk yang pertama kali, kita harus mengetahui apakah persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Cara menentukannya yaitu dengan menguji suatu persamaannya. Bila dari persamaan tersebut memiliki derajat yang sama, maka persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa persamaan diferensial tersebut homogen, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan dengan menggunakan variabel baru, di mana variabel baru tersebut digunakan untuk mentransformasikan persamaan diferensial homogen menjadi persamaan diferensial biasa, yang nantinya dapat dipisahkan variabelnya. Itu adalah alur penyelesaian persoalan homogen. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi homogen. Apa sih fungsi homogen? Yaitu, jika suatu fungsi f, x, y dikatakan homogen berderajat n, jika persamaannya memenuhi f, k, x, y sama dengan k pangkat n, f, x, y, di mana k anggota R adalah konstanta, dan n disebut derajat homogenitasnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya, contoh fungsi homogen akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati Dewi, NIM 23070180065, yang akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai contoh fungsi homogen untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai fungsi homogen, dan juga diharapkan teman-teman bisa membedakan mana fungsi homogen dan mana yang non-homogen. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman mengenai teorema yang telah dipaparkan pemateri sebelumnya, yakni apabila suatu fungsi itu memenuhi f dalam kx, ky sama dengan k pangkat n dikali f dalam x, y, atau k pangkat n dikali fungsi awalnya, maka fungsi tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi homogen. Tetapi kalau suatu fungsi itu tidak memenuhi rumus tersebut, maka bisa dikatakan fungsi itu merupakan fungsi non-homogen. Bisa dipahami ya teman? Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, periksalah apakah fungsi f dalam x, y yang dirumuskan sebagai x plus y ini merupakan fungsi homogen atau bukan. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita dapat menerapkan rumus f dalam kx, ky, di mana setiap variabel x-nya kita kalikan dengan k, dan variabel y-nya kita kalikan dengan k juga. Nah, dari fungsi f dalam x, y sama dengan x plus y ini, kita bisa memperoleh f dalam kx, ky sama dengan kx plus ky. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan cara pemfaktoran, yakni dengan mengeluarkan k-nya. Maka diperoleh hasil k pangkat 1 dikali x plus y. Nah, bentuk ini
itu sudah memenuhi rumus fungsi homogen, yakni f dalam kx, ky sama dengan k pangkat n dikali f dalam x, y atau fungsi awalnya tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi homogen dengan derajat homogenitasnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misal kita mempunyai fungsi f dalam x, y sama dengan 5xy plus x kuadrat y kuadrat. Maka periksalah apakah fungsi tersebut merupakan fungsi homogen atau bukan. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu sama dengan contoh sebelumnya, di mana dari fungsi f dalam x, y sama dengan 5xy plus x kuadrat y kuadrat, kita bisa mengalihkan k dengan setiap variabel x dan y di fungsi tersebut. Maka bisa diperoleh fungsi f dalam kx, ky sama dengan 5 dikali kx dikali ky plus kx kuadrat dikali ky kuadrat sama dengan 5 k kuadrat xy plus k kuadrat x kuadrat dikali k kuadrat y kuadrat. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan k-nya. Maka diperoleh hasil k kuadrat dikali 5xy plus x kuadrat y kuadrat. Nah, bentuk ini juga sudah memenuhi rumus fungsi homogen, yakni f dalam kx, ky sama dengan k pangkat n dikali f dalam x, y. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi homogen dengan derajat homogenitasnya adalah 2. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh fungsi yang bukan homogen atau fungsi non-homogen. Yang pertama, misal dipunyai fungsi f dalam x, y sama dengan 4x plus 9y plus 12. Maka kita bisa menerapkan fungsi tersebut memenuhi rumus fungsi homogen atau tidak. Apabila dia tidak memenuhi rumus fungsi homogen, maka kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh fungsi non-homogen. Ini ditujukan hanya untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai perbedaan fungsi homogen dan non-homogen saja. Untuk lebih jelasnya bisa dibahas di kelompok yang akan datang. Kita masuk ke contoh 3. Misal dipunyai fungsi f dalam x, y sama dengan 4x plus 9y plus 12. Maka untuk penyelesaiannya sama caranya dengan contoh-contoh sebelumnya, yakni menerapkan rumus fungsi homogen dengan mengalihkan parameter k ke setiap variabel x dan y di fungsi tersebut. Nah, untuk contoh 3 itu bila diselesaikan maka hasilnya non-homogen karena fungsi tersebut tidak bisa kembali semula atau kembali ke awal. Itu sebabnya karena ada konstanta di sana yang tidak bisa dikalikan dengan parameter k karena angka konstanta itu tidak memuat variabel di fungsi tersebut. Nah, karena fungsi tersebut tidak memenuhi rumus f dalam kx, ky sama dengan k pangkat n dikali f dalam x, y, maka fungsi tersebut merupakan non-homogen. Nah, untuk contoh keempat, itu cara penyelesaiannya juga sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, itu dikatakan fungsi non-homogen karena memiliki pangkat homogenitas yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai persamaan diferensial homogen yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan diferensial homogen, yaitu persamaan diferensial yang
setiap sukunya berderajat sama. Terdapat dua bentuk umum dari persamaan diferensial homogen, yaitu yang pertama mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0, dan juga fxy sama dengan min mxy per nxy sama dengan t pangkat 0 xy. Kedua ini dapat disebut sebagai persamaan diferensial homogen jika memiliki derajat yang sama. Cara penyelesaiannya yaitu dengan mensubstitusikan y sama dengan vx, v sama dengan vx, y aksen sama dengan v aksen x ditambah v, dy per dx sama dengan x dv per dx ditambah v. Itu diuraikan dulu. Kemudian menjadi dy sama dengan x dv ditambah v dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnul Munajat, NIM 2307018868. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal dari persamaan diferensial homogen. Bisa kita perhatikan di sini ada contoh soal, yakni dy per dx sama dengan xe pangkat min y per x plus y per x. Ya, jadi di sini ada sebuah soal. Ya, kemudian apakah ini dikatakan persamaan diferensial homogen? Maka untuk jawabannya ya, karena dia bentuk persamaan homogen pertama yaitu biasa m xy dx plus n xy dy ini sama dengan 0. Ya, karena ciri-ciri homogen yaitu dia memiliki nilai derajat ataupun pangkat yang sama. Ya, kalau 1 derajat 1 ya m-nya derajatnya 1, n-nya juga derajat 1, ataupun sebaliknya. Ini seperti itu. Nah, langsung saja kita misalkan ya, y ya, sama dengan vx ya, ini diturunkan maka menjadi dy x dv plus v dx. Ya, setelah itu kita substitusikan y dan dy kepada persamaan diferensial. Ya, langsung saja kita masukkan dy per dx sama dengan xe pangkat min y per x plus y per x. Setelah itu kita masukkan dy-nya, yakni jangan lupa x dv plus v dx ya, per dx. Ya, kemudian x pangkat min vx per y per x. Ya, setelah itu kita kalikan silang ini dengan ini dengan ini menjadi ya, x kuadrat dv plus vx dx sama dengan dikalikan silang xe pangkat min v dx plus vx dx. Nah, kita lihat di sini ada persamaan yang sama, maka kita coret saja. Ya, setelah itu ya, kita tulis x kuadrat dv sama dengan xe pangkat min v dx. Nah, setelah itu sampai sini kita pisahkan ya, antara dv dan juga dx nya. Jadi dv per e pangkat min v sama dengan x dx per x kuadrat. Ya, dan setelah itu kita menemukan hasil e
V dV sama dengan 1/X dx sama dengan 0. Nah, ketika sampai sini baru kita bisa untuk mencarikan solusinya. Nah, setelah itu kita carikan solusinya dengan cara mengintegralkan antara V dV dan juga 1/X dx. Karena dV kali sama dx nya sudah terpisah nilainya. Langsung saja diintegralkan. Integral EV dV dikurang integral 1/X dx sama dengan J. J di sini ini konstanta. Kemudian diturunkan, ya, integral EV dV diturunkan menjadi EV, ya, dikurang ln X, ya, ini dari integral diturunkan dari integral 1/X dx, ya, maka menjadi sama dengan J konstanta. Nah, karena Y ini sama dengan Vx ataupun V sama dengan Y per X, ya, kembali ke sini, ya, jadi bisa dibentukkan menjadi V nya ini X per Y. Nah, maka, ya, Y per X dikurangi ln X sama dengan C ini merupakan solusi PD. Agar teman-teman lebih paham, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.